Shalom semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kericuhan yang terjadi di Kota Kupang, yaitu tentara versus polisi di tahun 2023. Selamat menonton. Kejadian ini terjadi di Kota Kupang, lebih tepatnya di sekitar area Gor Flobamora Kota Kupang dan dilanjutkan ke area sekitar Kuanino dan Naikoten. Kejadian ini melibatkan antara dua institusi negara, yaitu TNI dan Polri. Kejadian ini bermula dari adanya pertandingan antara tim Ranaka Polda NTT dan tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Timur Tengah Selatan yang sedang bertanding. Salah satu supporter dari tim Ranaka Polda NTT jatuh ke lapangan dari tribun, sehingga terjadi kesalahpahaman antara polisi militer dan supporter itu sendiri, yang dimana kebanyakan diisi oleh polisi. Kejadian ini semakin melebar dan meluas di area sekitar Kota Kupang karena banyak yang tidak tahu apa latar belakang dari masalah ini, namun hanya ikut-ikut saja. Kericuhan tersebut memberikan beberapa dampak, yaitu yang pertama adalah kerusakan beberapa fasilitas kepolisian, seperti pos polisi dan juga beberapa mobil operasional yang dibakar. Yang kedua, sebanyak 4 orang menjadi korban. 4 polisi terluka sehingga dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kupang dan Rumah Sakit Wirasakti Kupang. Faktor penyebab dari kericuhan tersebut adalah kericuhan tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman antara kedua pihak, yaitu TNI dan polisi. Kaitan dengan dosa manusia, dosa mengacaukan pikiran manusia sehingga dosa dapat membuat manusia tidak bisa membedakan mana yang baik, benar, dan adil, sehingga mereka melakukan hal-hal yang sesuai dengan pikiran dan keinginan daging mereka. Selanjutnya yaitu perkelahian antara dua pihak. Kaitannya dengan dosa, yaitu dosa dapat mempersulit manusia untuk mengendalikan emosi dan amarahnya. Dosa juga dapat merusak perdamaian, kasih, dan juga kerukunan antar masyarakat yang seharusnya dijaga agar masyarakat mendapatkan hidup yang tentram. Hukum-hukum dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dilanggar oleh konflik ini saat terjadi, yaitu yang pertama dari Undang-Undang Dasar pasal 28G ayat 1. Undang-undang ini menjamin perlindungan atas hak diri kita sendiri, keluarga, martabat, dan juga harta benda. Artinya, negara itu harus memberikan kita perlindungan atas segala aset yang kita miliki. Hal ini juga sejalan dengan common grace, yaitu anugerah yang Allah berikan mengenai perlindungan atas diri kita, yaitu perlindungan atas segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3. Undang-undang ini membahas tentang bumi, air, dan segala kekayaan alam yang dikuasai oleh negara itu harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Berarti fasilitas umum yang dikuasai oleh negara itu berarti harus digunakan untuk segala hal yang memakmurkan rakyat, sehingga merusaknya berarti menghambat kemakmuran rakyat. Hal ini juga sejalan dengan common grace yang Allah berikan, yaitu Allah menciptakan kita untuk menguasai dunia ini, sehingga segala hal yang ada di dunia ini harus kita gunakan dan kita jaga dengan baik, sehingga kita bisa gunakan untuk hal-hal yang berguna. Selanjutnya yaitu sudut pandang Pancasila. Masalah ini berkaitan dengan sila ketiga karena masalah ini menentang sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dengan alasan yang pertama, TNI dengan polisi berkelahi, di mana polisi dengan TNI ini seharusnya bersatu untuk menjaga kedamaian dan kerukunan antara penonton, bukan malah mereka yang membuat kericuhan. Yang kedua yaitu menjaga fasilitas umum, di mana polisi dengan TNI ini bisa bersatu untuk menjaga fasilitas umum dan juga menjaga masyarakat agar tidak merusak fasilitas umum, bukan malah mereka yang merusak fasilitas umum tersebut sendiri. Refleks yang kami dapat yaitu yang pertama penciptaan. Kejadian 1 ayat 3, Allah menciptakan manusia untuk saling melengkapi dan juga hidup damai.
Yang kedua, kejatuhan diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Dosa membuat kita tidak lagi hidup dalam kasih dan damai, tetapi lebih sering mengikuti ego dan keinginan daging. Dan yang terakhir, penebusan. Yesus Kristus datang ke dunia membawa sejahtera dan menyelamatkan manusia dari dosa. Yang kedua, melalui penebusan Yesus, kita mengingat bahwa tentang pengampunan dan kasih. Dan yang terakhir, Matius 5 ayat 9, kita harus membawa damai bagi sekitar kita. Kelompok kami berefleksi bahwa kericuhan yang terjadi menunjukkan bahwa manusia gampang dikendalikan oleh dosa. Dosa merusak relasi manusia dan menyebabkan kekerasan dan membuat manusia tidak lagi hidup dalam kasih. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus orang berdosa dan membawa damai sejahtera. Maka dari itu, yang harus kita lakukan adalah membawa damai di tengah-tengah kehidupan kita dan menghidupi kasih Kristus dalam tindakan sehari-hari kita. Sebagai wujud, kita adalah gambar dan serupa dengan Allah. Yang terakhir, ada solusi dialog antar masyarakat. Buka ruang komunikasi dan musyawarah antar komunitas, yaitu antar dua pihak yang berselisih, tokoh masyarakat dan pemuda, untuk menyelesaikan perbedaan secara damai.